Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab dinamika perilaku dalam organisasi yang diampu oleh Bapak Agung Subono, SEMSI. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ketua kelompok saya sendiri, Dwi Fitriani, NIM 159. Untuk wakilnya, Dinda Bidadari, NIM 390. Anggotanya yang pertama ada Dwi Nur Indasari, NIM 141. Yang kedua Diah Irawati, NIM 307. Dan yang terakhir Dinda Rizky, NIM 352. Dinamika kelompok dan pembentukan tim kerja. Kelompok didefinisikan sebagai dua orang atau lebih berkumpul dan berinteraksi serta saling tergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok ada dua, yaitu kelompok formal. Ialah kelompok yang sengaja dibentuk dengan keputusan manajer melalui bagian organisasi untuk menyelesaikan suatu tugas secara efisien dan efektif. Kelompok formal dibagi menjadi dua, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Dua, kelompok informal adalah kelompok yang tidak terbentuk secara formal melalui struktur organisasi yang muncul karena adanya kebutuhan akan kontak sosial. Kelompok informal dibagi menjadi dua, yaitu kelompok persahabatan dan kelompok kepentingan. Terbentuknya kelompok. Alasan-alasan utama seseorang menjadi anggota suatu kelompok adalah berkaitan dengan kebutuhan untuk keamanan, afiliasi, kekuasaan, status, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya, konflik dan teknik negosiasi. Ada 4. Yang pertama, hakikat konflik. Ketika interaksi orang-orang dan kelompok di dalam organisasi itu terjadi, maka konflik menjadi potensial untuk muncul. Yang kedua, perubahan pandangan tentang konflik ada 3. Pandangan tradisional, pandangan aliran hubungan manusia, dan pandangan interaksional. Yang ketiga, konflik fungsional dan disfungsional. Masih banyak orang menganggap bahwa konflik selalu bersifat tidak fungsional atau disfungsional, dan oleh karenanya harus dihindari. Pendapat tersebut tentulah tidak benar. Pandangan masyarakat yang negatif tentang konflik seperti itu bisa saja disebabkan oleh konflik-konflik yang muncul ke permukaan dan diketahui oleh masyarakat adalah konflik yang destruktif yang mengarah pada perpecahan. Yang keempat, hubungan konflik dengan prestasi kerja. Banyak orang menganggap bahwa konflik berkaitan dengan rendahnya prestasi kelompok maupun organisasi. Konflik dapat bersifat konstruktif dan destruktif bagi kelompok atau subunit dan organisasi, seperti terlihat pada tabel 6.1. Bahwa konflik dapat terlalu tinggi yang terjadi pada kondisi C atau terlalu rendah seperti yang terjadi pada kondisi A. Pada kedua ekstrim tersebut, konflik berdampak disfungsional, yaitu penurunan prestasi kerja. Selanjutnya, jenis-jenis konflik dalam organisasi. Dalam pengolahan suatu organisasi, ada 6 jenis konflik yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi. MC Sen and Glinau pada tahun 2008 terdapat 6 konflik, yaitu konflik dalam diri sendiri, konflik antar individu, konflik antar golongan kelompok, konflik antar kelompok, konflik intraorganisasi, dan konflik antar organisasi. Selanjutnya, tahap-tahap konflik dalam organisasi. Tahap konflik dalam organisasi terbagi dalam 5 tahap, yaitu tahap pertama, konflik yang bersifat laten. Tahap kedua, konflik yang dipersepsikan. Tahap ketiga, konflik yang dirasakan. Tahap keempat, konflik yang dimanifestasikan. Tahap kelima, ekor konflik. Sumber-sumber konflik terbagi menjadi 6. 1. Saling ketergantungan tugas. Saling ketergantungan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ketergantungan yang dikelompokkan. 2. Ketergantungan berurutan. 3. Ketergantungan timbal balik. 2. Perbedaan tujuan dan prioritas. 3. Faktor birokrasi lini staf. 4. Kriteria penilaian prestasi yang saling bertentangan atau tidak tepat. 5. Persaingan terhadap sumber daya yang langka. 6. Sikap menang kalah. Dampak konflik terhadap perilaku kelompok. Terdapat 2 perubahan. Yang pertama, ada perubahan perilaku yang terjadi internal kelompok itu sendiri. Antara lain, yang pertama, meningkatnya kohesivitas atau kepaduan. Yang kedua, meningkatnya loyalitas. Yang ketiga, meningkatnya kepemimpinan yang bersifat autokratis.
Yang keempat ada orientasi aktivitas. Yang kelima penilaian berlebihan. Perubahan yang kedua yaitu perubahan yang terjadi di antara kelompok. Antara lain yang pertama, menurunnya komunikasi. Yang kedua, penyimpangan persepsi. Yang ketiga, stereotip yang negatif. Selanjutnya, mengelola konflik antar kelompok. Terdapat beberapa strategi. Yang pertama, strategi penghindaran. Contohnya, mengabaikan konflik. Yang kedua, pemisahan secara fisik. Yang kedua, strategi intervensi kekuasaan. Contohnya, 1. Menggunakan perintah otoritatif dan penerapan peraturan. Yang kedua, manuver politik. Yang ketiga, strategi pengebosan. Antara lain pelunakan, kompromi, dan mengidentifikasi musuh bersama. Strategi selanjutnya yaitu strategi resolusi. Antara lain yang pertama interaksi antar kelompok, yang kedua tujuan yang lebih tinggi, yang ketiga penyelesaian masalah, yang keempat mengubah struktur. Yang terakhir ada menciptakan konflik yang bersifat fungsional, antara lain menciptakan persaingan, yang kedua mengubah struktur organisasi, yang ketiga mendatangkan ahli dari luar. Selanjutnya, pengelolaan stres. Suatu perubahan akan menimbulkan stres, akibatnya banyak manajer bertanya, bagaimana caranya agar dapat mengurangi stres yang dialami oleh stafnya? Inovasi atau mati adalah ungkapan populer dalam lingkungan manajemen. Stres merupakan kondisi dinamis di mana seorang individu dihadapkan dengan kesempatan, keterbatasan, atau tuntutan sesuai dengan harapan dan hasil yang ingin dicapai dalam kondisi penting dan tidak menentu. Stres merupakan rangsangan yang berasal dari luar individu, baik secara fisik maupun psikologis. Gejala-gejala stres. Stres memperlihatkan bentuknya dalam sejumlah cara. Gejala stres dapat digolongkan menjadi 3 kategori umum sebagai berikut. Yang pertama, fisiologikal, yang kedua, psikologikal, yang ketiga, perilaku. Mengurangi stres, tidak semua stres bersifat disfungsi. Stres tidak akan hilang total dari kehidupan seorang manusia, baik yang bekerja maupun tidak. Akan tetapi, kita hanya bisa mengurangi bagian stres yang bersifat disfungsi saja. Dalam berorganisasi, setiap usaha untuk mengurangi tingkat stres harus dimulai dari penyeleksi pekerjaan. Kekuatan dan perilaku politik dalam organisasi. Yang pertama, definisi tentang perilaku politik. Perilaku berpolitik dalam organisasi adalah sebagai segala aktivitas yang tidak diperlukan sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tapi yang mempengaruhi atau berusaha untuk mempengaruhi pendistribusian keuntungan atau kerugian di dalam organisasi. Yang kedua, pentingnya suatu wawasan politik. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berpolitik. Yang pertama, faktor individu. Yang kedua, faktor organisasi. Yang ketiga, etika berperilaku dalam berpolitik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.